Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk presensi ya, 2 kali. Yang pertama ada di web, yang kedua ada di Google Classroom. Ya, monggo silakan sambil menunggu kalian bisa presensi ya. Oke, sudah ada 28 orang. 27 lah, 8 sama saya. Ada yang di sini ya. Selamat datang juga yang ada di YouTube gitu ya. Sebagai pengingat saja, baik yang di Zoom maupun di YouTube, jangan lupa presensi satu. Yang kedua, nanti di akhir acara akan saya play video gitu ya, di mana itu akan saya jadikan sebagai kuis. Jadi silakan nanti disimak videonya. Bagi yang di YouTube nanti akan saya tutup, jadi mohon berpindah atau enggak jika sudah selesai. Nanti ada sih sebenarnya di Google Classroom sudah saya jadwalkan nanti jam 8 akan muncul itu videonya. Jadi silakan disimak. Nanti videonya akan saya tayangkan di Zoom tapi tidak di YouTube gitu ya, karena terkait nanti kadang ada suka ada apa namanya copyright ya, karena saya ambil juga di YouTube. Linknya ada saya kasih di Google Classroom, silakan diklik aja, kalian bisa ngelihat di YouTube gitu ya, di video itu. Kira-kira sebagai pengantar, jadi nanti yang di YouTube silakan berpindah ke Zoom gitu ya, ketika sudah mau akhir, atau malah dari sekarang langsung ke Zoom ya nggak apa-apa, tapi biasanya enak di YouTube sih. Di YouTube itu nggak kepental-pental gitu ya. Tapi kalau misalkan di Zoom benar-benar butuh koneksi yang stabil soalnya. Nah, tapi kalau misalkan nggak melihat di Zoom juga nggak apa-apa. Kalian bisa lihat sendiri di YouTube, linknya sudah saya kasih di Google Classroom, tapi nanti itu akan otomatis terbuka ketika jam 8 nanti. Begitu kira-kira bisa dipahami ya, semua yang di Zoom maupun di YouTube. Oke, saya mulai saja. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita membahas mengenai branding and position analysis gitu ya. Nanti untuk pertanyaan akan saya kasih di akhir, jadi silakan disimak dulu gitu ya. Jadi setelah video nanti akan saya sebelum video ditayangkan nanti akan ada tanya jawab. Bagi ada yang mau bertanya silakan nanti ketika sudah selesai saja. Kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita membahas mengenai branding and position analysis. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai segmenting dan targeting kemarin. Nah, ini masih erat hubungannya dengan segmenting dan targeting tersebut, yaitu ada positioning di sini. Nah, kalau kemarin kita menyusun yang namanya segmen, atau bukan menyusunnya, segmen sudah ada, tapi memilah-milah ya. Jadi mengidentifikasi segmen-segmen mana yang akan kita tuju gitu ya, yang akan kita target gitu ya. Kalau kemarin bagaimana segmennya, terus kemudian bagaimana pilihannya yang akan kita target, terus kemudian sekarang adalah positioning. Nah, positioning itu masih ada erat hubungannya, jadi nanti silahkan disimak baik-baik. Kita mulai saja. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar segala ilmu yang kita dapatkan hari ini jadi keberkahan untuk kita semuanya dan jadi amal jariah untuk kita semuanya. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, kita mulai saja. Dimulai dari brand gitu ya. Nah, mungkin ada yang
mau mengutarakan dulu apa itu yang namanya brand menurut kalian sendiri? Silakan Kavia. Kavia, di unmute. Jadi enggak Kavia? Kavia jadi enggak? Halo, halo. Enggak kedengaran suaranya. Kavia. Sambil menunggu Kavia, mungkin ada yang mau mengutarakan apa itu brand? Ada nggak? Menurut kalian aja. Kavia, suaranya belum ada. Di unmute. Di unmute dulu. Halo. Dengar suara. Gimana Kavia? Ya Pak, menurut saya brand itu merupakan sebuah tanda ya Pak, ataupun merek barang yang dijual, yang ataupun desain yang memberikan manfaat untuk daya tarik kepada konsumen, terus memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan Pak terhadap produk atau jasa yang dijualnya. Gitu Terus? Pak. Udah Pak. Ya, oke. Thank you Kavia. Iya. Ada lagi? Maaf Pak, tadi jaringannya susah Pak. Oh ya, santuy. Iya. Tidak masalah, kan tak tungguin. Oke, thank you Kavia. Ada lagi nggak yang lain? Apa itu brand? Silakan. Saya kasih kesempatan buat aktif. Ada? Siapa lagi Pak? Iki lagi melek, ngurung kepikir. Belum nyantol, belum sarapan. Ya wis. Yang namanya brand. Oke. Yang namanya brand itu ini nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksudkan untuk satu, mengidentifikasi produk dari satu penjual atau kelompok penjual. Terus kemudian membedakan mereka dari para pesaing. Itulah yang namanya brand. Jadi kalau misalkan kalian ditanyakan, Pak nggak bisa unmute ya, identitas atau tadi bermasalah ya tadi mas. Brand itu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain. Jadi nggak hanya namanya saja. Kalau misalkan kalian ditanya brand itu apa, itu tidak hanya nama saja, tapi termasuk istilahnya. Terus kemudian tanda-tanda yang ada, simbol-simbolnya, dan sebagainya, itu termasuk dari brand. Dan kombinasi-kombinasinya. Ya. Nah, fungsinya untuk apa? Buat membedakan ya antara satu dengan yang lain. Membedakan antara produk satu dengan produk yang lain. Terus kemudian membedakan antara pesaing satu dengan pesaing yang lain. Antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Nah, kira-kira seperti itu fungsi dari brand. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Contoh dari brand-brand yang mungkin kalian sudah mengenal baik gitu ya. Sudah mengenal betul yang namanya brand yang terkenal nih ya. Kalian mungkin sudah mengenal betul dengan Burger King ya. Ini logo dia yang dulu ya, yang lama. Nah, ini semuanya yang di atas itu yang lama, yang bawah itu yang baru gitu ya. Sampai harus ada rebranding istilahnya. Nah, mereka perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, apa ya, sudah dikenal oleh banyak masyarakat, banyak konsumen gitu ya.
Burger King, saya rasa semuanya juga kenal ya, Pizza Hut itu juga. Terus kemudian ada Long John, nggak tahu deh pada kenal apa enggak di Long John. Terus kemudian ada KFC, nah itu udah sering terkenal ya. Nah, kalau Taco Bell tuh di Indonesia, saya kurang tahu deh. Kalau di Indonesia, di luar itu terkenal itu Taco Bell. Terus kemudian ada Pepsodent, Close Up. Nah, yang namanya brand itu ini. Jadi termasuk yang biru-birunya kalau Burger King ini ya. Terus kemudian ada tulisan Burger King, itu namanya juga termasuk di dalamnya. Terus kemudian ada shape yang bentuknya mirip burger gitu ya. Nah, itu juga brand termasuk di dalamnya. Nah, makanya biasanya kalau brand-brand itu sudah mulai terkenal gitu ya, mulai ternama, biasanya mereka mulai apa namanya? Mematenkan gitu ya, mematenkan brand mereka. Nah, tapi kalau misalkan sudah mau mematenkan, nanti biasanya ketika di paten itu yang mau dipatenkan itu apa gitu. Mau logonya, namanya, shape-nya, atau warnanya, atau semuanya. Nah, kalau warna itu biasanya sangat mahal dan kecenderungannya tidak bisa untuk diklaim ya, karena yang namanya warna itu masih umum, jadi nggak bisa diklaim. Makanya biasanya mungkin kalian sudah sering melihat ya, ada brand yang apa namanya mirip-mirip gitu ya, baik nama maupun warnanya bisa sama gitu ya, tapi mungkin namanya bisa mirip-mirip karena biar nggak boleh sama ya. Nah, termasuk misalkan mirip-mirip itu pun juga bisa diklaim gitu ya. Jadi apa namanya? Tapi biayanya itu nggak murah gitu ya, memang agak sedikit mahal. Nah, itu apa namanya, masing-masing brand itu tadi punya ciri khas sendiri-sendiri gitu ya. Nah, perlu dipatenkan agar bisa tidak bisa ditiru oleh orang lain. Tapi pada kenyataannya karena hal yang penting daripada kalian mengeluarkan uang untuk paten yang memang kompleks itu, yang penting namanya gitu ya, nama dan shape-nya gitu ya. Terus habis itu udah itu aja, terus kemudian didaftarkan. Ketika sudah didaftarkan, nama itu nggak akan ada yang menyamakan gitu ya. Karena kalau misalkan ada nanti akan apa namanya, jadi ilegal ya. Kemudian branding, mengenai perbedaan yang dirasakan oleh konsumen antara merek satu dengan merek yang lain dalam suatu kategori produk gitu ya, biar bisa dibedakan antara produk satu dengan produk yang lain. Branding skill adalah kemampuan untuk membuat, pertama untuk membuat yang namanya brand itu nggak gampang ya. Jadi ada beberapa yang sampai perlu rebranding, namanya diganti gitu ya. Nah, nama itu kalau bisa jangan terlalu panjang gitu ya. Jadi kalau misalkan terlalu panjang biasanya nanti akan dibuat akronimnya. Kayak misalkan contohnya yang mungkin kalian sudah mengenal tadi ada Kentucky Fried Chicken. Nah, itu terlalu panjang gitu ya. Nah, makanya biasanya dibikin akronimnya jadi KFC gitu ya. Nah, yang terkenal ya KFC. Nah, kepanjangannya apa gitu ya. Nah, itu apa ya? Nama perusahaan dengan nama apa namanya? Nama brand itu biasanya berbeda gitu ya. Mungkin bukan berbeda ya, tapi lebih ke dibikin akronim atau dibikin singkatan atau dibikin apa gitu ya. Jadi biar orang itu ketika mendengar itu langsung ear catchy gitu ya. Jadi langsung oh iya tahu gitu ya. Nah, terus mudah diingat gitu ya. Terus kemudian tidak menimbulkan apa namanya apa ya, nama buruk untuk kedepannya gitu ya. Tapi ya perlu dipikirkan namanya itu ya. Jadi jangan asal-asalan karena biasanya kalau nanti asal-asalan itu nggak bisa ditransfer gitu ya. Nah, kira-kira kalau yang namanya brand itu nanti kalau bisa transferable, artinya ketika kamu punya produk-produk yang lain itu bisa ditransfer, artinya tetap menggunakan brand itu tapi produknya mungkin berbeda, nama produknya bisa jadi berbeda. Nah, makanya misalkan kalau Indomie akan ada Indomie rasa yang original, terus Indomie rasa apa gitu ya, sambal hijau gitu ya misalnya, terus kemudian ada rasa macam-macam gitu ya, rasa kakek tekok, garing ngemplok. Terus kemudian branding skill adalah kemampuan untuk mempertahankan. Ketika sudah dibuat, nanti bagaimana untuk mempertahankannya gitu ya. Jadi mempertahankan dalam hal ini adalah image-nya ya. Jadi image dari brand tersebut gitu ya. Itu ketika dia sudah bagus perlu dipertahankan tuh ya.
Jangan sampai brand itu makin lama makin buruk karena kualitas dari produknya gitu ya. Sampai-sampai beberapa perusahaan-perusahaan besar mereka melakukan berbagai cara sampai mengeluarkan banyak uang untuk mempertahankan brandnya gitu ya. Contohnya nih misalnya Samsung ya, Samsung itu dulu sempat punya masalah dengan salah satu produknya yang udah dirilis gitu ya, yang sudah dikeluarkan, yaitu Samsung Galaxy Note 7 apa kalau nggak salah ya. Nah itu sampai meledak gitu ya, jadi terbakar orang-orang yang punya produk itu, terus kemudian terluka gitu ya, jadi sampai ada luka bakar dan sebagainya. Ini merugikan para konsumen, terus akhirnya si Samsung-nya itu mereka menarik gitu ya, menarik brandnya, jadi di recall gitu ya, akhirnya ditarik kembali dari pasaran karena takutnya akan menjadi image yang buruk gitu ya. Nah bagi yang sudah membeli produk tersebut nanti uangnya, jadi ada dua pilihan kalau nggak salah waktu itu pilihannya dikembalikan gitu ya, dikembalikan, terus kemudian ada penggantian uang gitu ya, terus kemudian kalau ada yang terluka ya ada penggantian untuk kesehatannya gitu ya, terus kemudian atau diganti produk yang baru, nanti kalau ada rilis yang baru akan diganti dengan yang baru gitu ya, dengan free gitu ya. Nah itu reaksi dari si perusahaan Samsung sampai sebegitunya untuk mempertahankan yang namanya brand Samsung itu tadi ya, bahwa mereka memang benar-benar produk yang berkualitas gitu ya. Nah kalau misalkan sekali ada yang nggak berkualitas itu akan merugikan konsumen dan merugikan perusahaan tersebut gitu ya. Makanya sampai mereka berani recall semuanya. Nah kalian bisa bayangkan dong, mereka sudah memproduksi sebanyak itu, terus kemudian ujung-ujungnya gagal gitu ya, ditarik kembali gitu ya. Dan akhirnya Samsung Galaxy 7 Galaxy Note 7 itu di take down gitu ya, dan akhirnya tidak diproduksi lagi gitu ya, karena sudah image-nya udah buruk gitu ya, diganti tapi diteruskan dengan yang seri terbaru ya, jadi 8, 9, sekarang sudah 10 atau saya lupa deh perkembangannya sampai mana itu. Dikit baru bentar aja udah banyak berubah gitu ya. Itu contohnya seperti itu, dipertahankan. Terus kemudian perlu ditingkatkan gitu ya, meningkatkan brand itu dengan cara produk-produknya, memunculkan produk-produk yang memang berkualitas yang lain gitu ya. Jadi, nah ini sudah jadi momok gitu ya di dunia pemasaran, bahwa ketika mau meningkatkan brand itu meningkatnya itu sedikit-sedikit gitu ya, image-nya akan ditingkatkan sedikit-sedikit gitu ya, tapi konstan gitu ya. Nah jadi mengeluarkan produk terus kemudian berkualitas, mengeluarkan produk lagi berkualitas, disukai oleh konsumen dan sebagainya. Nah terus ketika brand itu tidak berkualitas, nah ini yang buruknya oleh manusia gitu ya, mungkin ya menurut saya. Nah itu ketika ada yang positif itu naiknya lambat, tapi ketika ada yang negatif itu langsung ada apa gitu ya, langsung mulai melek gitu ya. Nah akhirnya begitu sudah jelek langsung dijelek-jelekkan dan sebagainya. Nah makanya untuk mempertahankan itu juga nggak gampang gitu ya, apalagi meningkatkan itu juga meningkatkannya mungkin sedikit-sedikit gitu ya, kita sudah effortnya banyak, meningkatnya cuma sedikit gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa gitu ya. Makanya branding itu bukan hanya sekali dua kali saja ya, jadi bisa long life gitu, jadi seumur hidupnya brand tersebut berdiri itu terus ditingkatkan, tapi pelan-pelan gitu ya. Dibangunnya tuh susah gitu ya. Membangun nama itu nggak gampang. Terus kemudian yang terakhir adalah melindungi merek. Nah ini ada beberapa yang harus dipatenkan karena biasanya merek-merek tersebut kadang ada yang suka meniru, kita nggak ngerti legalnya seperti apa, kita nggak ngerti hukumnya seperti apa, terus kemudian izinnya nggak diurus, itu akan jadi permasalahan juga ya. Jadi kalau misalkan kadang ada tuh sampai yang niru itu malah dia yang mematenkan gitu ya, daripada produk asalnya malah. Nah ini yang jadi kadang suka jadi masalah itu, karena itu hati-hati dengan branding.
Positioning, tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemasar dalam rangka menempatkan diri di benak konsumen bahwa suatu produk memang ditujukan untuk dia atau mereka. Nah, kalau kemarin kita membahas mengenai segmen, gitu ya. Segmen itu kan memilah-memilah gitu ya, memilah dan memilih gitu ya. Kalau memilih itu targetnya gitu ya. Jadi memilah-milah konsumen mana yang digolongkan yang tadinya masuk umum menjadi lebih khusus atau memang punya kesamaan akan sesuatu, misalnya gender gitu ya, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, sama-sama anak-anak, sama-sama dewasa, sama-sama orang tua, sama-sama ditinggal di suatu wilayah tertentu, sama-sama dengan something gitu ya, dengan apa namanya perilaku sesuatu yang sama antara orang satu dengan orang lain, misalnya seperti itu. Nah, kemarin kita sudah memilah-memilah orang-orang itu, konsumen-konsumen itu, terus kemudian memilih targeting gitu ya, segmenting, terus kemudian targeting. Targeting itu memilih segmen mana yang akan kita tuju. Nah, ketika sudah memilih, oh yang ini aja lah gitu ya. Terus kemudian saya milihnya yang gendernya semuanya bisa, terus kemudian dari anak-anak sampai dewasa gitu ada semuanya. Nah, misalnya seperti itu. Untuk positioning di sini adalah dibalik. Jadi ketika kita sudah memilih gitu ya, sudah menyusun, mengidentifikasi segmen mana yang akan kita pilih, terus kemudian kita memilih segmen tersebut. Nah, positioning adalah biar bisa si konsumen ini juga merasakan apa yang menjadi value dari produk tersebut. Artinya benar-benar mereka merasakan bahwa ini adalah memang produk untuk mereka gitu ya. Jadi caranya bagaimana ya, misalkan dengan iklan gitu ya, atau enggak dengan menggunakan endorse. Endorse itu bisa apa namanya menyatakan bahwa produk itu memang untuk siapa sebenarnya gitu ya. Jadi misalkan endorse-nya produk apa ya, lipstick gitu ya, produknya lipstick, maka nanti endorse-nya ya berarti kalau bisa yang cewek gitu ya. Walaupun di luar negeri kayak di Korea itu ada yang menggunakan laki-laki untuk iklan lipstick gitu ya. Karena memang di sana budayanya seperti itu ya. Jadi yang laki-laki juga pakai lipstick, jadi cowok cantik gitu ya. Ya gila nih. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Dalam penyampaian value itu tadi macam-macam untuk caranya gitu ya, baik menggunakan endorse atau bagaimana dia menyampaikannya. Nanti sedikit banyak akan kita bahas mengenai itu. Positioning goal. Nah, tujuan utamanya gitu ya. Pertama adalah bisa menempatkan merek di benak konsumen. Jadi misalnya kayak gini, kalau misalkan ada konsumen ketika disebutkan apa namanya benda tertentu, dia langsung teringat apa namanya tentang produk tersebut. Nah, misalkan sebagai contoh, kalau misalkan kita berandai-andai nih ya dengan kalian ya, kalau misalkan tak sebutkan kata motor, nah kalian langsung tahu mereknya itu apa saja. Nah, merek-merek ini tadi berarti positioning mereka berhasil di benak kalian gitu loh. Jadi bahwa kalau misalkan motor ya brandnya itu gitu loh. Walaupun ada beberapa yang mungkin strict betul dengan satu merek aja gitu ya. Jadi misalkan oh saya penggila Yamaha gitu ya udah ya berarti dia memang sukanya positioningnya benar-benar yang mencapai yang tercapai itu ke benak ke dia itu ya yang Yamaha itu. Tapi ada beberapa yang motor ya udah apa aja yang penting ada rodanya, bisa jalan, bisa muat 2 orang atau mungkin 3 orang cenglu gitu ya, sama anaknya maksudnya gitu ya. Jadi bukan sama-sama dewasa semuanya gitu ya. Capek-capek ya nanti jadinya ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau misalkan bisa menempatkan di benak merek itu di benak konsumen berarti itu menjadi goalnya gitu ya. Terus kemudian bisa memaksimalkan manfaat yang potensial bagi perusahaan. Manfaat yang potensial itu seperti apa? Ketika positioningnya itu sudah ada di benak konsumen, si konsumen itu sudah tahu bahwa produk kalau misalkan berhubungan dengan something maka itulah mereknya, gitu ya. Nah itu akan apa ya? Bisa dimaksimalkan potensinya. Potensinya gimana? Misalkan nih kita nggak perlu ngiklan, gitu ya. Ketika kita nggak perlu ngiklan terlalu banyak, orang-orang sudah mulai apa ya ketok tular istilahnya atau dengan menggunakan bom ya, jadi word of mouth gitu ya. Jadi ketok tular antara orang satu ke orang yang lain gitu, menceritakan produk-produk tersebut. Nah, ketika produknya memang bagus, berkualitas, mereka akan menyampaikan ke orang-orang yang dia kenal gitu ya. Walaupun tidak semuanya ya, ada yang memang oh ini produk bagus ya udah disimpan untuk dirinya sendiri ya apa-apa gitu.
Tapi ada beberapa yang misalkan kita bisa memanfaatkan itu untuk iklan gratis gitu ya, karena kita nggak bayar mereka, tapi mereka merekomendasikan produk-produk itu ke orang lain. Nah itu contohnya seperti itu. Membantu konsumen mendapatkan dalam cara yang unik. Nah, dengan positioning ini tadi, orang-orang ketika sudah membayangkan tentang produk tersebut, mereka akan punya bayangan, gitu ya, punya pandangan tentang produk tersebut dan bagaimana untuk memperoleh produk-produk tersebut dengan cara yang unik, gitu ya. Mungkin bisa jadi berbeda-beda. Oh, saya taunya dari teman saya misalnya. Terus teman saya taunya dari siapa. Nah, itu ternyata muter-muter di situ-situ aja gitu misalnya. Atau dengan cara yang something yang memang tidak direncanakan atau tidak dibayangkan oleh para pemasar biasanya. Nah, itu makanya perlunya positioning adalah seperti itu. Nah, positioning ini tadi bisa berbagai cara ya, misalkan dengan menggunakan iklan, menggunakan endorse, menggunakan bagaimana cara dia mengkomunikasikan dengan konsumen, termasuk misalnya nih ketika kalian ada gerai gitu ya tentang tempat makan gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian punya gerai makan gitu ya, nah itu perlu ada brandnya gitu ya. Brandnya misalkan ditaruh di produknya, nah taruh di tempat makannya, terus taruh di mejanya, taruh di kursinya, taruh di tempat minumnya, taruh di tempat cucinya dan lain sebagainya. Nah itu membuat orang itu bisa goalnya dapat di sana. Gitu ya. Jadi brand awareness-nya sudah didapatkan di sana. Customer focus value proposition gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana menempatkan nilai-nilainya itu nanti gitu ya. Operational excellence gitu ya. Terus kemudian contohnya lowest price, ada product leadership, contohnya best product gitu, ada customer intimacy dengan best solution and services. Jadi kalau misalkan ada beberapa yang mereka nilainya itu didapatkan dari bagaimana dia beroperasi gitu ya. Jadi misalkan bagaimana dia memproses produknya sehingga harganya bisa jadi lebih murah daripada brand-brand yang lain gitu ya. Terus kemudian ada product leadership, ini biasanya lebih ke bagaimana produk itu kualitasnya tentang seperti apa gitu ya. Nah, dikenal karena memang berkualitas. Nah, atau ada dengan customer intimacy atau bagaimana dia after sales-nya. Jadi ibaratkan ketika mereka berhubungan dengan customer itu seperti apa, pelayanannya seperti apa. Jadi antara produk satu dengan produk yang lain mungkin berbeda. Bagaimana cara mereka mengatasi ketika ada waktu tunggu. Artinya misalkan ketika si customer datang, mereka harus menunggu karena ngantri, misalkan banyak. Nah itu bagaimana perilakunya, misalnya mereka diberi suguhan apa gitu ya, misalkan tempat yang nyaman, tempat duduknya juga nyaman, ketika duduk sambil menunggu bisa ada TV-nya misalnya, terus ada Wi-Fi-nya dan lain sebagainya. Nah itu misalnya seperti itu. Best solution-nya nanti seperti apa. Value proposition. Nah misalkan contohnya ketika ini ada produk namanya Honda, gitu ya. Mungkin kalian sudah mengenal sekali gitu ya. Dia punya slogan yaitu satu hati, gitu ya, one heart, gitu ya. Aslinya kalau secara internasional menggunakannya one heart, tapi di Indonesia sampai dibikinkan satu hati, gitu ya. Nah itu sampai ditaruh di MotoGP ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengikuti MotoGP, gitu ya, itu si Mark Marquez itu ada, tapi ini tahun kapan ya? Kayaknya tahun sekarang ada nggak ya? Saya nggak begitu memperhatikan. Ya karena dia lagi cedera, jadi nggak pernah nongol gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Nah ini satu hati gitu ya, sampai ada dituliskan di sana. Nah kenapa kok si Honda sampai harus menaruh ini satu hati? Padahal kata-kata ini kan hanya spesifik hanya untuk orang Indonesia atau orang Malaysia ya yang memang paham dengan kata satu hati gitu ya. Nah kenapa kok sampai seperti itu? Mereka merelakan membayar, ini nggak gampang dan nggak murah ya, untuk naruh di sini. Itu biayanya besar sekali gitu ya. Jadi mereka jadi sponsor di MotoGP gitu ya, biar orang-orang tuh pada yakin gitu ya bahwa memang produk ini berkualitas gitu ya. Kenapa kok berkualitas? Nyatanya menang terus gitu ya. Nah itu contoh value proposition gitu ya. Jadi
biar orang tahu di benak konsumen bahwa produk ini memang produk yang berkualitas gitu ya. Nah, bahkan sampai maju ke MotoGP, balapan yang bergengsi gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ada beberapa yang mungkin masih ada sekarang ya, mungkin ya ada ya, gitu ya. Orang-orang tua zaman dulu gitu ya, mereka ketika menyebutkan motor itu bukan sepeda motor gitu ya, tapi Honda gitu ya. Jadi walaupun mereknya mungkin bukan Honda ya, jadi ada Yamaha, ada Suzuki, ada Ducati, ada KTM dan lain sebagainya. Nah itu apa namanya, orang menyebutnya akan Honda. Numpak apa ini Pak Honda? Pak Huda kali mbah gitu ya, biasanya seperti itu. Kenapa orang-orang zaman dulu itu sampai menyebutkan kata Honda itu ya sepeda motor gitu ya, karena memang ketika dulu gitu ya, zaman orde lama orde baru gitu ya, nah itu biasanya para PNS atau orang-orang yang memang civilian gitu ya, tenaga kerja yang apa namanya BUMN atau BUMD gitu ya. Nah itu mereka dimodali kendaraan. Nah kendaraan itu mereknya adalah Honda. Jadi ketika masuk pertama kali di Indonesia, sebenarnya bukan pertama sih sebenarnya, tapi setidaknya brand itu kuat ketika awal-awal dulu gitu ya. Jadi para pekerja itu PNS itu mereka dimodali motor dengan merek Honda gitu ya. Jadi menyebutnya Honda itu bukan sepeda motor gitu ya, tapi sepeda motor itu bukan hanya Honda gitu ya, tapi Honda itu sudah menjadi sebuah apa ya, sebutan untuk sepeda motor gitu ya. Jadi sampai di benak konsumennya seperti itu gitu ya. Nah itu kuatnya karena itu Honda ya. Nah begitu pula dengan merek kayak Domino's Pizza, dia punya slogan itu ya, sampai pada your door gitu, sampai di tempatnya itu sekitar 30 menit gitu ya, dengan harga yang moderate lah, biasa untuk apa namanya, bisa terjangkau istilahnya. Terus kemudian Yamaha ini mirip ya dengan Honda gitu ya, dia punya slogan semakin di depan gitu ya. Nah itu sama juga ditaruh di motornya Rossi. Nah ini katanya kemarin juga habis kena COVID ya. Nah itu ini pembalap dua itu nggak ikut, ya udah nggak menarik, udah isinya yang cuma kayak gitu-gitu doang. Ya, kira-kira seperti itu tentang value proposition. Kemudian ada brand positioning, dikembangkan berdasarkan pemetaan persepsi konsumen. Nah, misalkan ada kualitasnya berapa, ada di beberapa lokasi. Nah, ini nggak begitu penting sih. Saya skip aja lah. Nah, kemudian ada positioning strategy. Itu mengenai who am I, what am I, for whom am I, dan why me gitu ya. Jadi mengenai siapa aku dan apa aku, terus kemudian for whom gitu, dari siapa gitu, untuk siapa gitu ya. Terus kemudian kenapa harus aku. Nah, itu strategi ini biasanya nanti ada tabel yang di bagian terakhir itu terkait dengan ini adalah bagaimana ketika ada di benak konsumen itu tingkatannya seperti apa. Kalau awal-awal itu tentang who am I gitu ya, tentang siapa produk itu tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi ketika misalkan orang tadinya belum mengenal atau brand awareness-nya masih kecil gitu ya. Nah, terus kemudian mulai meningkat gitu ya dengan what am I. What am I itu dia sudah mulai mencari tahu gitu ya tentang produk itu, tentang kualitasnya nanti seperti apa gitu ya. For whom am I gitu, ibaratkan untuk siapa? Apakah ini sudah untuk saya apa enggak ini? Kalau misalkan untuk saya, bisa nggak diterapkan untuk saya? Nah, terus kemudian why me itu tingkatan di mana apa ya, lebih ke ini sudah mulai ke loyalitas gitu ya. Jadi orang itu benar-benar yakin bahwa produk ini memang betul-betul untuk mereka. Why? Kenapa? Nah itu ya karena memang fungsinya untuk orang tersebut gitu ya, untuk kamu gitu ibaratnya. Nah, nanti kalau ada bagiannya nanti pas terakhir akan lebih mudah. UMI, positioning by corporate identity. Nah, ada dengan brand endorsement gitu ya. Jadi identitas dari korporatnya, dari perusahaan gitu ya. Terus kemudian dari brand endorsement-nya, dari iklannya, siapa orangnya yang jadi endorse gitu ya. Nah, itu akan mencirikan sebagai apa namanya, image dari sebuah produknya. Baik itu kalau misalkan gini deh, sebagai contoh gini. Kalau ada kamu bikin
cilok gitu ya, terus kamu jualan gitu ya, kira-kira bakal langsung dikenal apa enggak? Nah, langsung tahu bahwa cilok, misalkan ada cilok Suryana misalnya ya. Nah, si Suryana bikin cilok terus kemudian jualan. Kalian yakin nggak bahwa ciloknya itu berkualitas apa enggak, terus enak apa enggak? Nah, itu mungkin akan jadi pertanyaannya, enak enggak ya, enak enggak ya? Jangan-jangan nggak enak, nggak yakin saya Suryana bisa bikin cilok gitu ya. Nah, atau misalnya gini, sekarang gini, kalau misalkan ada brand besar, misalkan seperti Unilever. Nah, Unilever, mereka bikin cilok. Nah, image kalian langsung berubah nggak? Nah, otomatis akan berubah, wah, terus gimana, wih, keren banget Unilever sudah sampai bikin apa cilok segala. Nah, berarti mereka sudah menggunakan tools yang luar biasa, alat-alat yang canggih, otomatis biasanya harusnya enak gitu ya. Jadi image orang akan terlalu tinggi karena itu gitu ya. Nah, itu corporate identity juga berpengaruh juga ya, makanya image dari perusahaan itu nanti juga membawa ke produk-produk yang akan diberikan gitu atau yang diusung gitu ya. Termasuk brand endorsement artis-artis itu ya. Jadi kalau misalkan atau zaman sekarang tuh apa ya, selebgram ya. Jadi orang-orang yang memang bagus gitu ya, attitude-nya, terus kemudian apa namanya, memang orangnya memang baik gitu misalkan, terus atau enggak memang cantik gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu akan mencirikan bahwa produk itu memang benar-benar berkualitas karena mencirikan orang tersebut. Makanya dulu pernah ada yang artis yang membawa produk tertentu terus malah punya skandal dan lain sebagainya, langsung di take down, kita ganti endorse-nya siapa, karena itu bakal bisa berpengaruh pada produk tersebut gitu ya. Ketika artisnya itu bermasalah, itu akan jadi masalah juga bagi apa namanya produk kita gitu ya. Begitu. Kemudian buat MI itu tentang kategori related, terus kemudian ini ya, benefit related, terus kemudian usage and time positioning and price quality positioning. Ini tentang bagaimana apa ya, antara hubungan produk satu dengan produk yang lain gitu ya, yang sejenis di perusahaan yang sama. Jadi misalkan apakah produknya berhubungan atau tidak gitu ya, apakah memiliki keuntungan yang sama atau tidak, keuntungannya saling melengkapi antara satu dengan yang lain, pemakaiannya seperti apa antara satu produk dan produk yang lain gitu ya. Terus kemudian ada price quality gitu. Jadi biasanya kalau ada image tentang harga ya, ono rego ono rupo gitu, ono rasa gitu. Rego nggawa rasa gitu ya. Kadang ada istilah seperti itu. Jadi ada harga, ada kualitas yang memang diusung di sana gitu ya. Terus form MI. Nah, ini tentang bagaimana kita apa ya, hubungkan dengan marketnya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk siapa dilihat dari demografi, behavior, gitu. Jadi kebiasaannya seperti apa, tentang kepuasannya nanti seperti apa, psikografiknya. Jadi lebih mirip dengan apa, dihubungkan dengan segmen-segmennya gitu ya. Why me itu positioning unique attribute atau kompetitor gitu ya. Jadi positioningnya dilihat dari atribut-atribut yang memang unik dan dilihat dengan beberapa kompetitor gitu ya. Jadi mengapa mereka lebih memilih produk kita daripada produk yang lain gitu ya. Jadi bisa dilihat dari atributnya ini memang unik. Atribut itu apa yang ada di sebuah produk tersebut gitu ya. Jadi misalkan ada brandnya, terus kemudian ada fungsi-fungsinya, keterangan-keterangan tentang produknya, apakah itu lengkap atau tidak. Nah, itu Pak, dengan adanya kabel roti lewat iklannya. Nah, itu contohnya. Iya. Nah, itu contohnya misalkan dengan unik atribut gitu ya. Ada sesuatu atribut yang unik, misalkan botol minum ada cantelannya gitu ya, misalkan karena lebih praktis dengan ada cantelannya gitu ya misalnya. Terus kemudian dibandingkan dengan para kompetitornya nanti seperti apa. Nah, ini produk ini jadi lebih bagus gitu ya. Itulah kenapa produk itu dipilih gitu ya. Nah, ini contoh apa namanya, persaingan antara dua brand yang memang besar sekali gitu ya. Kalian bisa melihat ini ya. Ini tuh maskotnya Burger King gitu ya. Dia sampai ini harusnya disensor gitu ya. Nah, jadi ini Burger King gitu ya. Tapi ini kan maskotnya si McD ya. Gitu. Nah, jadi mereka dua brand itu dari dulu memang selalu bersaing gitu ya. Termasuk ada beberapa apa namanya brand-brand
yang memang bersaingnya ketat sekali seperti Coca-Cola dan Pepsi itu udah perusahaan yang dari dulu emang nggak pernah akur gitu ya, nggak pernah apa namanya berhenti untuk bersaing padahal mau sama-sama minuman soda gitu ya. Tapi ya luar biasanya itu ya, brandnya masih bertahan semuanya sampai sekarang. Kemudian ada positioning error. Nah, positioning error ini apa ya? Jadi ketika dalam memposisikan produknya, mereka melakukan blunder. Jadi yang sehingga apa namanya? Jadi tanggapan dari konsumen atau anggapan dari konsumen, persepsi dari konsumen itu jadi bermacam-macam ya karenanya, gitu ya. Nah, itu ada under positioning, over positioning, confused positioning. Nah, ini nanti masing-masing akan saya jelaskan dengan gambar nih ya. Contohnya yang pertama ada under positioning, di sini ada Gucci dan Chanel. Nah, di sini kalian bisa melihat dua brand itu dianggap sebagai under positioning. Artinya itu brand sebenarnya bagus gitu loh, tapi dianggap rendah oleh konsumen-konsumen pada umumnya. Kenapa? Nah, itu ketika orang menggunakan brand tersebut gitu ya. Nah, itu image-nya ini asli apa palsu nih ya? Jangan-jangan palsu, apalagi beli di Glodok atau beli di mana gitu ya. Nah, itu makanya sering kan kalian bisa menjumpai tas-tas atau apa namanya dompet atau apa yang memang mereknya itu ya. Nah, kadang dianggap sebagai barang murahan. Kenapa gitu ya? Karena banyak yang niru, tapi sama si Chanel dan Gucci itu tidak begitu ditanggapi gitu ya. Ditanggapi pun juga percuma ya, karena memang banyak sekali yang sudah terlanjur menggunakan itu ya, sampai persis banget gitu ya. Nah, sebenarnya bisa sih mereka melakukan nuntut gitu ya tentang brand tersebut, makanya karena dianggap jadi lebih murah gitu ya. Padahal merek yang aslinya gitu ya, brand yang aslinya, produk yang aslinya itu memang kualitasnya bagus gitu ya. Jadi memang apa namanya bagus banget produk-produk itu gitu, dibandingkan dengan yang KW-KW itu ya. Nah, makanya biasanya kalau yang mau eksis gitu ya dengan harga yang murah ya pakai aja yang kayak beginian gitu ya. Nah, itu under positioning karena itu ya. Jadi positioningnya dianggap terlalu rendah gitu ya. Dianggap produknya itu terlalu murah gitu ya. Padahal enggak gitu. Aslinya juga mahal itu. Terus kemudian ada over positioning. Di sini ada Indosat tuh ya, di mana dia ketika beberapa tahun yang lalu dia bilang RP0 gitu ya, cuma RP0 gitu ya. Yang jadi pertanyaan kenapa nggak menggunakan kata gratis, tapi menggunakan RP0. Nah, itu ada artinya juga gitu ya. Karena memang nggak gratis gitu loh. Kalian bisa melihat di bagian bawah ini ya, ada tulisan syarat dan ketentuan klik di www bla 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 bla. Nah, itu syarat ketentuannya juga ada syaratnya biar bisa jadi RP0 gitu ya. Jadi yang dibesarkan adalah RP0-nya gitu ya. Jadi orang tanggapannya wah ini gratis. Nah, melambung tinggi angan-angannya ternyata enggak seperti itu gitu ya. Jadi terlalu berlebihan dia dalam memberikan positioningnya kira-kira seperti itu. Kemudian ada confused positioning. Nah, di sini kalian bisa melihat nih ya, ada apple, ada blueberry, ada yogurt. Ini rasanya sebenarnya yang mana gitu ya. Nah, ini ada ice coffee original masih nggak masalah. Gitu ya. Nah, ini yang good day nih. Kalian bisa membayangkan ya, good day ini coffee, tapi di bawahnya itu ada choco dan kemudian orange. Sebenarnya ini rasanya seperti apa? Nah, konsumen dibuat bingung karenanya sebenarnya ini positioningnya mau ke arah yang mana sih sebenarnya? Dia akan mengangkat kopinya atau mengangkat coklatnya atau mengangkat orange-nya gitu ya. Nah, itu contoh dari confused positioning adalah di situ. Jadi konsumen tidak bisa membayangkan itu kira-kira rasanya bakal seperti apa gitu ya. Ya, karena tiga rasa itu benar-benar kuat semuanya ya. Jadi ibaratkan dia itu punya rasa khas gitu ya, sehingga orang bisa membayangkan kopi itu kayak gitu, coklat itu kayak gitu, orange itu kayak gitu. Nah, sekarang kalau dijadikan satu rasanya juga mana yang jadi lebih kuat. Nah, itu contoh dari confused positioning. Jadi hati-hati betul dengan hal tersebut gitu ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa, kadang orang-orang dengan confused itu malah jadi menarik gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya mungkin bertahannya cuma sebentar. Berikutnya ada doubtful positioning. Nah, doubtful positioning. Nah, ini contoh dari doubtful adalah seperti ini, atau diragukan gitu ya. Nah, positioning yang diragukan. Niatnya memang, kalian mengenal McD kan? Nah, silakan beli aja di sini. Tapi orang-orang pada yakin bahwa itu McD gitu ya. Nggak yakin gitu ya. Dan McD juga nggak nuntut itu, nggak bakal nuntut.
karena percuma ngapain gitu ya, menuntut cuma buang-buang biaya aja untuk hal-hal yang mungkin nggak begitu apa namanya berefek besar gitu ya. Termasuk misalnya nih, contohnya ada beberapa kasus juga yang ketika si apa namanya ada hacker yang ngehack siapa itu ya Telkomsel gitu ya. Jadi Telkomnet gitu waktu itu webnya diobrak-abrik gitu ya. Nah, terus kemudian dikasih tulisan bahwa provider ya terlalu mahal gitu ya. Nah, terus apa reaksinya dari Simpati? Nggak ada reaksi sama sekali karena memang bukan mereka segmennya gitu ya. Segmen yang dituju oleh si apa Telkomsel itu memang untuk orang-orang yang apa ya yang memang berduit gitu ya, yang memang orang kantoran gitu ya, yang memang dia butuh sinyal gitu dimanapun dia berada, memang apa namanya mobilitasnya itu tinggi, gitu ya. Para pebisnis gitu ya, ditujukan untuk mereka yang memang berduit gitu loh. Kalau memang apa namanya nggak punya duit ya jangan ke Telkomsel, ke yang lain aja gitu ya. Jadi nggak ada reaksi gitu ya dari perusahaan-perusahaan besar karena itu. Gitu. Itulah double positioning gitu ya sama McDonald's. Oke, ini tadi ada apa istilahnya creating brand equity gitu ya. Jadi menciptakan ekuitas dari brand gitu ya. Nah, ini tingkatnya itu tadi di sini ya. Yang paling bawah dulu gitu ya. Jadi tentang brand awareness-nya nanti pertama gitu ya. Nah, tentang who are you gitu ya. What are you, what about you and me gitu tadi ya. Why me gitu tadi. Nah, itu kalau misalkan pertama itu mengenai identitas dulu gitu ya. Jadi bagaimana brand itu dikenalkan gitu ya, sampai sudah mengenal gitu ya. Terus kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan ini ya, objektifnya untuk mendapatkan brand awareness gitu ya tentang merek dari perusahaan tersebut, merek dari produk tersebut gitu ya. Terus kemudian nanti kalau sudah mengenai macam produknya seperti apa, sudah mulai performance imagery gitu ya. Jadi image dari produknya itu nanti seperti apa, dihubungkan antara produk satu dengan yang lain gitu ya. Ada POP, ada POD gitu ya. Nah, POP apa, POD apa, lebih kompleksnya ada di buku gitu ya, silakan dibaca. Points of parity itu tingkat produk yang sama gitu ya. Jadi dibandingkan antara produk satu dengan produk yang lain, itu ada beberapa kesamaan yang menjadi wajib gitu ya. Itu apa points of parity-nya? Misalnya sebagai contoh, sama-sama Indomie, sama-sama mie instan. Nah, syarat untuk mie instan itu apa? Misalkan harus ada mie yang siap untuk direbus gitu ya. Terus kemudian ada bumbu-bumbunya. Itu adalah points of parity antara mie instan satu dengan mie instan yang lain gitu ya. Jadi misalnya points of parity-nya ya berarti sama-sama mie yang instan, jadi ada mie yang kaku gitu ya, terus kemudian mungkin ada tempatnya gitu ya, atau enggak gitu ya, ada bumbunya juga. Nah itu contohnya. Terus kemudian points of differ-nya di mana? Di rasanya gitu ya, rasanya seperti apa itu contohnya antara produk satu dengan produk yang lain. Terus kemudian respon tentang what about you, tentang judgment dan feeling gitu ya, untuk akses reaction-nya dari positif reaksi dari para konsumennya nanti seperti apa. Terus relationship-nya resonance itu sudah ada getaran yang sama gitu ya antara produsen dengan konsumen. Jadi dia sudah feel betul dengan produknya. Jadi sudah masuk ke tingkat yang loyalitasnya itu tinggi. Gitu ya. Aktif, loyalty, intense. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah selesai. Nah, bagi yang ada di YouTube, monggo silahkan nanti apa namanya berpindah ke Zoom atau nanti videonya apa namanya bisa dilihat di Google Classroom. Nanti ada link yang saya kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada nggak? Jika nggak ada, akan saya tampilkan video yang akan dipakai sebagai quiz. Tidak ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jika tidak ada, silakan untuk melihat apa namanya video
yang nanti akan saya tampilnya. Oke. Nah, video ini nanti durasinya cepat, hanya sekitar 2 menit 48 detik gitu ya kira-kira. Nah, itu akan saya tampilkan 2 kali untuk yang di Zoom. Nah, nanti silakan videonya bisa diputar lagi di YouTube gitu ya. Nanti kalian search saja atau enggak diklik aja linknya yang ada di Google Classroom. Sudah saya kasihkan, sepertinya harusnya sudah ada di Google Classroom saat ini. Nah, itu bisa dilihat linknya. Terus kemudian di sana ada Google Form. Silakan diisikan Google Form-nya nanti setelah melihat video ini. Silakan menyaksikan.